Halo, perkenalkan nama saya Ferry Agustinus. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya, di mana dalam perjalanan kekristenan saya bisa diberikan kesempatan untuk bisa mendampingi Apostle Indri dalam belajar bersama-sama dalam grup EHS bersama-sama para boomers. Tentunya bagaimana awalnya saya belajar, banyak hal-hal yang saya tidak mengerti dan tidak saya pahami ya, walaupun dalam buku itu saya sudah selesai membaca dan sudah lama saya membaca buku itu. Banyak yang saya tidak mengerti dan mungkin hanya menjadi pengetahuan saja. Tapi dengan kami bersama-sama belajar secara perlahan-lahan, membaca bukan dengan logika pikiran, tapi juga membaca dengan hati. Nah, di sini saya sangat belajar membaca dengan hati. Baru di situ saya menemukan selama ini banyak sekali emosi-emosi saya yang tidak terproses dan saya sendiri nggak sadar dan nggak tahu ya. Ternyata dari buku Teks Menjadi Kristen yang Sehat Emosi dan Praktek Disiplin dari alatnya, yaitu buku Day by Day. Alat ini untuk praktek bagaimana emosi saya bisa menjadi sehat. Dan saya baru menyadari dari pengetahuan buku kepada pengalaman bagaimana saya menyadari diri sendiri, bahwa ada gunung es di bawah permukaan hidup saya yang saya sendiri nggak tahu, dan 90% dari diri saya yang sebetulnya yang selama ini saya nggak tahu. Sebagai contoh nyata yang jelas adalah saya adalah orang yang selalu menghindari konflik dan nggak suka konflik ya. Kenapa? Karena bagi saya nggak nyaman dan saya tuh selalu menghindari konflik. Bisa dibilang sehat atau nggak sehat itu tergantung bagaimana saya berkonflik. Namun banyak kali dalam berkonflik, seperti emosi yang saya alami ya, seperti bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak, seperti tombol merah yang kepencet gitu ya. Dan pada waktu saya emosi, saya bisa melakukan self-harm, yaitu melukai diri sendiri ya, bisa dengan memukul sesuatu yang buat saya sepertinya melampiaskan ya, entah itu tembok, entah itu pintu, bahkan tangan saya sampai terluka. Di situ saya menyadari bahwa saya nggak sehat secara emosi, walaupun kelihatannya saya pendiam, kelihatannya saya penyabar. Itu semua baru saya sadari, baru saya menyadari bahwa emosi saya nggak sehat. Nah, dalam waktu kami bersama-sama melakukan praktek ya, di sini ada praktek yang namanya silent solitude. Kelihatannya silent solitude selama 2 menit itu kalau dari logika saya kayaknya gampang ya. Kita sebagai seorang pria pasti lebih banyak logika yang bermain. Kenapa saya bilang begitu? Kelihatannya teorinya gampang ya. Tapi pada waktu saya praktekin, wow, saya terus terang hampir menyerah. Kenapa? Ternyata diem 2 menit itu kelihatannya sebentar, tetapi ternyata pada waktu saya praktekkan, saya hampir menyerah. Susah banget. Ya, susah sekali dalam mengendalikan pikiran saya. Waktu saya diem, mungkin saya diem, tapi pikiran saya nggak bisa didiemin. Pikiran saya kemana-mana, dan bahkan sampai saya harus berjuang untuk mendiamkan pikiran saya. Namun Apostle Indri ajarin secara perlahan-lahan dan konsisten. Ya. Perlahan-lahan, konsisten, berulang-ulang. Di situ saya mulai bisa melihat bagaimana mendiamkan dan menenangkan pikiran itu butuh yang namanya proses. Karena
karena pikiran saya tuh selalu jalan kemana-mana ya. Nah, dengan progres belajar bersama-sama, saya bisa mulai mengenali emosi-emosi dan perasaan yang saya belajar untuk saya kenali. Sebagai contoh, di buku EHS ada bab 4 ya, di situ dikatakan perikopnya bagaimana mengenali diri sendiri untuk mengenal Tuhan. Nah, ini buat saya sih benar sekali ya. Kenapa? Karena selama ini saya belum mengenal diri saya. Dan banyak kali waktu saya alami tantangan ya, dalam setiap pekerjaan, usaha, bisnis yang saya lakukan, naluri pertama pasti adalah bagaimana mencari solusi dalam setiap tantangan yang terjadi ya. Itu yang selalu saya pribadi bertahun-tahun lakukan. Ada masalah, cari solusi. Ada masalah, cari solusi. Tapi banyak kali saya mengalami ya kegagalan. Nah, dalam waktu saya mengalami kegagalan, ya saya mengalami yang namanya mental down, putus asa, dan merasa diri tidak berguna. Dan yang paling fatal adalah saya orang yang gagal. Itu yang saya rasakan. Sehingga perasaan intimidasi kadangkali menyerang saya. Bagaimana saya bisa mengenal diri sendiri, itulah saya bisa melihat pentingnya saya harus belajar kenal diri saya. Kalau enggak, saya nggak bisa kenal Allah. Walaupun mungkin secara agama saya tahu. Sekali-kali saya merasakan hadirat Tuhan, saya merasakan kebaikan Tuhan, merasakan pimpinan Tuhan. Tapi pada kenyataannya, saya nggak kenal Allah. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sebagai manusia sangat jelas mengungkapkan perasaan emosinya. Di sini saya baru melihat dan mengerti bahwa di Matius 26 ayat 37 sampai 38, di situ dijelaskan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Dan lalu katanya kepada mereka, ini kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Wow, di situ saya bisa merasakan bagaimana kesedihan seorang Tuhan Yesus. Tapi dia belajar mengungkapkan, dia belajar mengutarakan. Di situ saya baru sadar bahwa saya diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah. Tapi juga ada satu contoh ya, seperti ujian ya, dari setiap kita berinteraksi, kita berrelasi. Di sini ada satu kejadian yang kita sama-sama jadinya sama-sama praktek ya. Itu benar-benar nyata buat saya bagaimana saya mengalami konflik ya. Konfliknya dengan siapa? Ya, Mesia ya dengan Apostel Indri sendiri. Di situ saya alami yang namanya tombol merah saya kepencet ya. Dan kita sama-sama mengalami emosi marah, kesel, kecewa, sedih, dan ternyata juga Apostel mengalami perasaan yang sama. Terus terang jujur, nggak gampang dalam posisi emosi yang bergejolak, terus kita belajar mengutarakan, nggak gampang ya. Kenapa? Karena memang emosi itu pada waktu kita lagi bergejolak, itu disitulah saya bisa melihat bahwa pentingnya saya mengenali diri saya ya. Namun di situ saya belajar memproses perasaan marah saya, kesel saya, kecewa saya, bahkan kesedihan saya. Nah, di situ di buku diajarkan bahwa kita bicaranya ke Tuhan. Nah, di situ saya praktek, saya ngejerit ke Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya kecewa, saya marah, saya sedih. Saya belajar mengungkapkan dan memperkatakan itu. Disitulah Roh Kudus bekerja ke saya. Disitulah Roh Kudus bicara bahwa dia ingetin saya, jangan terpaku dengan perasaan yang negatif. Memang kalau lagi marah kita nggak ngelihat ya inti daripada perkataan, bahkan inti daripada maksud pemimpin saya itu menegur saya. Memang dengan dasar
pemimpin saya menegur, saya diingetin bahwa dia mengasihi saya. Dan Roh Kudus kasih firman Tuhan, ya. Bagaimana di Wahyu 3 ayat 19, di situ dibilang, barang siapa ku kasihi, ya ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Di situ saya bisa diinsiapkan Tuhan, dan di situ saya sadar bahwa dalam konflik kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja, menginsiapkan saya, dan saya bisa mengenali emosi dan bisa mengutarakan apa yang saya rasakan dengan cara yang benar. Tuhan sangat rindu untuk selalu saya berada bersama Tuhan. Dan saya mengizinkan Tuhan berbicara melalui batin saya. Oleh sebab itu, tanpa saya meminta, ternyata istri saya juga ingin untuk mau belajar bagaimana menjadi sehat emosi. Dan pada waktu istri saya meminta kesempatan untuk bisa belajar, di situ dengan sendirinya dia bisa merasakan bagaimana emosi yang istri saya rasakan, dan dia bisa perlahan-lahan mengalami perubahan-perubahan. Enggak langsung instan, tetapi step by step sangat drastis saya bisa melihat dia menikmati bagaimana berada bersama Tuhan setiap hari. Dan bisa belajar untuk menjadi sehat emosi. Di dalam keseharian saya, setiap harinya saya bisa merasakan Tuhan hadir bersama saya. Tanpa adanya paksaan, dan saya sadar bahwa saya memang membutuhkan untuk waktu berada bersama Tuhan. Jadi di situ saya butuh, seperti saya bernafas setiap saat, demikian juga waktu-waktu kita bersama Tuhan. Dan saya dan istri bisa mengalami perubahan yang kami berdua bisa saling berdialog. Dan yang paling penting, saya bisa sadar diri bahwa pentingnya menjadi sehat emosi, supaya saya bisa melihat diri saya dan mengenali diri saya. Sehingga waktu berada bersama Tuhan, saya nggak perlu menjadi beban lagi. Sebagai ketua Kersel, lewat pengalaman belajar menjadi sehat emosi dari buku Peter Casero ini, dan juga Gary Casero, saya mengalami pemuritan oleh Tuhan Yesus Kristus yang membawa saya pada pengalaman pribadi berada bersama Tuhan. Pendewasaan rohani dengan mulai disehatkannya saya secara emosi, Roh Kudus mengejarkan di dalam batin saya. Bukan saya, tapi Roh Kudus. Karakter saya mulai dibentuk oleh tangan Tuhan di dalam manusia batin saya. Mari saya encourage setiap Anda, baik Anda seorang kepala keluarga, pemimpin perusahaan, gembala sidang, ketua Kersel, pemimpin dimanapun, di kampus atau di sekolah, ketahuilah, setiap Anda memiliki pengaruh, dan kita pengaruhi sesama kita yang ada di sekeliling kita setiap hari melewat kondisi emosi Anda. Inilah masa yang Tuhan izinkan, ya, secara global, waktu berdiam bersama Tuhan. PSBB dan PPKM tentunya ini waktu yang diizinkan Tuhan. Karena pandemi COVID ini belum berakhir, kita sekeluarga banyak waktu di rumah, dan tentunya kita mau gunakan masing-masing kita untuk belajar, berdiam, dan mengenali emosi yang ada di dalam diri kita untuk bisa disehatkan. Sama seperti Mazmur berkata bahwa di Mazmur 37 ayat 7a, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Apakah kita menjadi hadiah bagi keluarga kita? Apakah kita menjadi hadiah bagi Kersel kita di mana kita berada? Bagi perusahaan yang kita pimpin? Terimalah janji Tuhan ini.
Saya encourage semua juga bisa menyediakan waktu untuk berada bersama Tuhan setiap hari. Sehingga penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan seperti di Yesaya 44 ayat 3-4, di situ dikatakan, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Tuhan memberkati.